Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin merangkum intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dalam hal ini, saya poinkan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah, dalam membangun kebudayaan atau peradaban suatu bangsa, maka pendidikanlah yang menjadi fondasi atau landasannya. Oleh karena itu, pekerjaan kita sebagai guru, pendidik di satuan pendidikan merupakan pekerjaan yang sangat sentral, sangat sakral dalam memajukan kebudayaan dan peradaban dari suatu bangsa. Yang kedua adalah bahwasanya perubahan adalah sesuatu yang kekal, abadi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, perubahan adalah sesuatu yang harus selalu dilakukan oleh setiap pelaku pendidikan. Dari level paling tinggi, pengambil kebijakan, sampai pada level pelaku praktisi pendidikan, kepala sekolah, pendidik, dan stakeholder lainnya, agar mampu menyesuaikan perkembangan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keberagaman peran dari masing-masing pelaku pendidikan harus selalu terjalin harmonis, dan sinkronisasi peran agar kebudayaan atau peradaban yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Perbedaan peran dari masing-masing unsur harus saling menguatkan dan berjalan sesuai orbitnya atau tupoksinya masing-masing, sehingga setiap unsur berubah dan berkembang sesuai dengan kodratnya menuju kebudayaan atau peradaban yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, pengelolaan pendidikan atau pembelajaran di satuan pendidikan. Setiap pendidik harus melihat peserta didik secara utuh, holistik, sebagai pribadi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Biarkanlah peserta didik berkembang maksimal sesuai dengan potensi masing-masing. Oleh karenanya, setiap pendidik harus dan diharapkan mampu menumbuh kembangkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian pandangan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya poinkan menjadi dua poin kecil. Yang pertama adalah, perubahan yang diharapkan dalam proses pendidikan atau pembelajaran adalah setiap peserta didik diharapkan memiliki budi, dalam hal ini memiliki pikiran atau cipta, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan, serta memiliki pekerti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, pendidikan harus seimbang di antara keduanya, baik budi maupun pekertinya. Yang kedua, semua yang kita lakukan sebagai pendidik, tujuan akhirnya adalah peserta didik. Apapun yang kita lakukan sebagai pendidik dalam ruang-ruang kelas, diharapkan setiap peserta didik mendapatkan haknya sebagai pembelajar, sehingga mereka dapat tumbuh secara maksimal sesuai dengan kodrat alam. Kondisi alam di mana tempat peserta didik tersebut berada, setiap pelaku pendidik harus mencermati keadaan kondisi alam peserta didik tersebut berada, agar pemberian perlakuan tepat sasaran, dan harus memperhatikan kodrat zaman. Hal penting lainnya dalam melakukan perubahan dalam dunia pendidikan adalah setiap pelaku pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana zaman peserta didik tersebut berada. Didiklah mereka, didiklah generasi sesamanya, dan jangan memaksakan hidup di zamanmu. Setiap sama memiliki keunikan dan tantangan sendiri-sendiri, dan setiap generasi akan efektif bertumbuh dan berkembang sesuai zamannya. Demikianlah dasar pemikiran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.